mingguan. Tema yang saya pilih yaitu kuliner tradisional di wilayah setempat yang berjudul Kuliner Tradisional Bontong di Kabupaten Bengkayang. Kalian pasti tidak asing kan dengan kuliner tersebut? Juga ada beberapa alasan mengapa saya memilih kuliner tersebut. Yang pertama, karena informasinya mudah untuk didapatkan. Yang kedua, karena saya tertarik dengan kuliner ini. Yang ketiga, karena temanya mudah untuk dipahami. Selanjutnya, bagian 2, kegiatan inti yang berisikan pengenalan. Bontong merupakan makanan khas suku Dayak. Biasanya, bontong didapatkan atau dibuat saat ada acara Tahun Baru Padi dan Naik Dango, yaitu hari di mana suku Dayak melakukan upacara adat sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang diselenggarakan setiap setahun sekali. Ada beberapa bahan yang kita perlukan untuk membuat bontong. Yang pertama yaitu bambu, setelah itu daun ayang atau daun layang, beras pulut, air, garam, dan kelapa parut jika kalian ingin. Gambarnya seperti yang telah saya taruhkan di sebelah sini ya, bisa kalian lihat di situ. Ada beberapa tahapan untuk membuat kuliner bontong tersebut. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Setelah itu, beras yang kita siapkan tadi diberi sedikit garam. Tambahkan kelapa parut jika kalian inginkan. Boleh ada, boleh tidak, sesuai selera saja ya. Setelah itu, aduk merata semua bahan. Jika dirasa sudah merata, bungkus beras dalam daun layang atau daun ayang. Tidak usah banyak, setengah sendok makan saja. Setelah itu, dilipat dan diberi sedikit lubang pada atas daun ayang yang telah dilipat. Setelah itu, susun di dalam bambu dengan posisi yang telah dilubangi tadi di bagian atas. Penuhi bambu dengan air. Tutupi bambu dengan daun. Setelah itu, rendam sekitar 1 jam atau lebih. Jika sudah sekitar 1 jam, susun di atas tungku dan panggang bambu tersebut dengan posisi melintang seperti ini. Nanti saya akan tambahkan gambarnya. Setelah itu, jika sudah mendidih, bambu dibalik dengan posisi yang ada tutupnya di bagian bawah. Tunggu beberapa saat. Jika dirasa sudah matang, bisa diangkat dan dihidangkan. Nah, jadi seperti inilah teman-teman ketika bontong sedang dimasak. Ini ketika bontong sudah siap disantap. Sepertinya lezat kan teman-teman? Saya mendapatkan informasi tentang bontong tersebut yaitu dari orang tua yang ada di kampung. Setelah itu mendatangi langsung gawai Naik Dango di kampung sebelah, dan saya juga mencari informasinya di Google. Makanan khas tiap daerah adalah salah satu aspek kebudayaan masyarakat. Dengan kemajuan zaman, makanan tradisional akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan upaya memelihara dan melestarikan makanan tradisional, masyarakat perlu menumbuhkan rasa dan sikap bangga akan budayanya. Jadi, kasus atau permasalahannya, jika perkembangan zaman semakin pesat, semakin lama makanan tradisional akan ditinggalkan. Bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, selalu dipasarkan. Misalnya, kita menawarkan makanan khas daerah kita kepada orang asing atau teman kita yang belum mengenal makanan tersebut. Yang kedua, melestarikannya dengan cara menanamnya kembali atau membuatnya. Kita bisa membuatnya tidak harus di hari acara Naik Dango atau Tahun Baru Padi. Dengan begitu, kita dapat mengingat makanan khas kita kan? Yang ketiga, membanggakan adat budaya kita. Dengan kita menawarkannya dan mengenalkannya kepada orang lain, itu termasuk kita membanggakan adat budaya kita sendiri. Yang ketiga, penutup atau akhiran. Kesimpulan terkait masalah. Agar adat budaya kita tidak pudar atau hilang, kita dapat melestarikan dan menjaganya dengan banyak cara. Adat budaya harus dikembangkan agar tidak hilang dan menjadi kebanggaan bagi kita. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan.
Terima kasih.